Hai, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Eliziana Azahra, stambuk A22120035 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Normalnya manusia butuh kurang lebih dari 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat, maka oksigen atau O2 yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat. Nah, ketika oksigen tembus selaput alveolus, hemoglobin akan mengikat oksigen yang banyaknya akan disesuaikan dengan besar kecil tekanan udara. Adapun organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari rongga hidung. Rongga hidung ini berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Nah, selaput lendir ini berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Bagian selanjutnya yaitu faring atau tenggorokan, di mana faring ini terdiri dari percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring pada bagian belakang. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak, tempat letaknya pita suara atau pita vokalis. Jadi bagian-bagian faring itu terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Di mana fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suara percakapan. Selanjutnya, batang tenggorokan atau trakea. Nah, tenggorokan ini berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Letak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada torak, di mana dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Nah, silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya ada pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea, di depan laryngofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis ini terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring ini diseliputi oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Nah, fungsi utama laring ini adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Bagian selanjutnya ada cabang batang tenggorokan atau bronkus, di mana tenggorokan bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Nah, bronkus ini bercabang-cabang lagi menjadi broncholius. Bagian terakhir ada paru-paru atau pulmo, di mana paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Nah, paru-paru ini tersusun oleh bronchiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Paru-paru ini terdiri dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus, di mana paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura.
Jadi, mekanisme sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan pada manusia itu berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama, inspirasi atau penghirupan, dan yang kedua itu ekspirasi atau penghembusan. Dalam sistem pernapasan ini itu terdapat faktor penyebab cepat lambatnya frekuensi pernapasan. Yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi atau kedudukan tubuh, dan yang kelima aktivitas. Pada sistem pernafasan itu terdapat gangguan yang bisa menyerang, yaitu flu, faringitis, laringitis, asma, bronkitis, emfisema, dan tuberkulosis atau TBC. Itulah tadi video mengenai sistem pernafasan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. And thanks for watching.